Yesus, terima kasih sudah memberikan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Terima kasih juga menjaga kami. Sekarang kami mau beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun
karena Tuhan telah mengasihi dan menyelamatkan kita, maka kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Yesus telah menyelamatkan kita, sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus telah menyelamatkan kita, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan dan menuntun hidup kita sampai saat ini. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul bersama teman-teman kami walaupun online Bapa, tapi kami punya semangat untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu, biar setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak bisa kami dengar dan kami tanamkan dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini firman Tuhan kita bercerita tentang bagaimana respon dan sikap kita terhadap panggilan Tuhan.
Sumber kebenaran kita hari ini adalah aku mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Kakak ulangin ya. Sumber kebenaran kita hari ini adalah aku mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sebelum kita lanjut, yuk adik-adik kita saksikan video yang berikut ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tadi kita sudah menyaksikan video di mana menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Maria memiliki seorang tunangan dari keturunan Daud yang bernama Yusuf. Suatu hari, malaikat Tuhan Gabriel datang berkunjung ke rumah Maria dan mengabarkan bahwa Maria akan dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan nanti diberi nama Yesus. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi terkejut. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Aku kan belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, adik-adik, itu bukan hasil dari sebuah pernikahan, melainkan itu adalah karena karya Tuhan dan juga kehendak Allah. Yesus adalah manusia yang tidak terkontaminasi dari dosa karena ia berasal dari Allah. Setelah Maria mendengar penjelasan dari Gabriel, lalu Maria pun menjawab. Adik-adik, dengarkan ya baik-baik apa yang dikatakan oleh Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wow, sungguh perkataan yang luar biasa, respon yang luar biasa dari Maria. Ketika Maria dipilih dan dipakai Tuhan bagi kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus,
Maria menerima tugas itu dengan penuh kerendah hatian. Sikap seperti inilah yang harus kita teladani. Tuhan bisa memakai siapa saja loh adik-adik untuk menjadi alatnya. Dia bisa memakai orang dewasa, orang tua, ataupun anak-anak. Tetapi yang penting kita mau, ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, kita mau dan bersedia melakukannya. Karena seringkali kita menolaknya. Kita berkata, Tuhan, aku belum siap. Atau mungkin kita berkata, Tuhan, aku gak bisa apa-apa loh. Aku gak mampu. Yuk adik-adik, kita belajar dari respon Maria atas panggilan Tuhan. Dia dengan penuh kerendah hatian mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Begitupun juga kita. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita juga bisa dipakai untuk memberi penghiburan buat teman-teman kita yang sedang bersedih. Atau mungkin kita bisa berdoa bagi mereka semua. Sekali lagi, yang penting kita mau atau bersedia. Selebihnya, biarlah Tuhan yang akan memampukan kita dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, ketika kami menerima tugas dan panggilan kami Bapa, kami mau dan kami siap untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami dan menolong kami ketika kami siap untuk melakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melakukan tugas panggilan dari Allah. Amin. Hai semuanya, ketemu lagi sama Karika. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas. Oh, aktivitas apa? Tentunya ini berkaitan dong dengan firman yang kalian sudah dengar. Ya, jadi Karika mau bertanya nih. Adik-adik pasti punya dong banyak kebiasaan, banyak hebat, kepintaran yang adik-adik bisa lakukan. Nah, setiap orang punya talenta, punya sesuatu hal yang mereka bisa lakukan dengan baik, dengan luar biasa, ya kan? Dan itu pun pasti beda-beda ya di setiap orang. Nah, hari ini Kak Karika mau adik-adik mengambil sebuah kertas ya dan sebuah spidol. Oke, udah siap? Ya, kalau kalian sudah siapkan sebuah kertas dan sebuah spidol, yuk mari adik-adik bisa bikin ini sebuah lingkaran di kertas ya. Sudah semuanya? Oke, kalau semua sudah gambar sebuah lingkaran, mari kita buat sebuah wajah atau gambar tentang hal yang adik-adik bisa lakukan dengan baik atau dengan luar biasa. Oke, pertama Karika mau gambar bulatan ini muka Karika dulu. Jadi tentu kalau kita sedang melakukan sesuatu yang yang baik atau yang kita biasanya hebat sekali nih, pasti muka kita gimana raut muka kita? Iya, tentu pasti tersenyum lebar, ya kan? Karena kita senang melakukannya dan kita bisa melakukannya. Ya, lalu di sini ada garis nih. Wah, untuk apa Kak? Ini garis ini, adik-adik boleh gambar lagi satu gambar. Ceritanya adik-adik suka mengendarai sepeda. Oke, adik-adik suka mengendarai sepeda, adik-adik gambar. Kegiatan adik-adik saat adik-adik mengendarai sepeda. Bisa?
Atau oh ya, saya suka mencuci, Karika, saya pintar mencuci, kata mama. Wah, cucian saya bersih. Gambar keranjang cucian. Wow, ini ceritanya keranjang cucian. Atau Karika, aku bisa melipat baju loh, lipatan aku rapih, kata mama. Hebat. Wah, gambar adik-adik, gambar lipatan baju yang rapi, yang adik-adik sudah lipat, itu boleh. Atau adik-adik sedang menggambar, atau sedang belajar nih, karena kan tiap orang talenta beda-beda kan. Iya, jadi kalau adik-adik sudah buat seperti ini, adik-adik bisa tulis di sini, aku bisa melipat baju. Oke, karena adik-adik bisa melipat baju dengan baik ya, adik-adik bisa tulis. Nah, nanti Karika akan kasih contoh gambarnya di grup ya. Jadi pas adik-adik sudah selesai nih, adik-adik rekam video kalau bisa. Jadi bilang begini, satu hal yang aku paling bisa adalah melipat baju, atau mengendarai sepeda, atau belajar. Iya, jadi nanti adik-adik bisa rekam ya, dan taruh videonya di grup Abijol Team kita. Oke? Nah, kenapa kok Karika gambar seperti ini hari ini? Ya, karena Tuhan membuat kita semua spesial, dan tidak ada tuh satu orang sama dengan yang lainnya di talenta mereka. Tiap orang tuh ada yang berbeda-beda gitu. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar membawakan firman, bercerita, atau ada juga yang pintar menari, ya kan? Beda-beda kan kebiasaan setiap orang. Nah, Tuhan memberikan perbedaan pada adik-adik, pada kakak-kakak. Kenapa? Karena Dia mau kita mempunyai banyak ragam, mempunyai banyak talenta, banyak kebiasaan. Jadi kalau misalnya satu orang melukis nih, mungkin dia bagus nih dalam melukis, tapi apakah dia pintar dalam mewarnai? Mungkin kurang. Nah, cari orang yang bisa mewarnai, maka terciptalah suatu lukisan yang bagus. Jadi perbedaan dari setiap kita melengkapi kekurangan yang ada pada kita juga. Ya, makanya Tuhan menciptakan seperti itu. Nah, kakak yakin nih, pasti gambar adik-adik nih yang nanti akan adik-adik taruh nih di grup Abijol Team pasti beda nih satu sama lain. Ya kan? Kakak yakin pasti ada nih yang pintar main game, Kak. Oke. Pintar belajar, Kak. Bagus. Atau pintar mencuci piring, Kak. Itu juga bagus. Ya kan? Makanya di dalam Alkitab pun Tuhan sudah menyebutkan hal ini. Di mana ayatnya, Karika? Kita bisa temukan di Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Bunyinya apa? Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Artinya banyak dari kita yang mempunyai talenta yang berbeda-beda, tetapi siapa yang memberikan itu? Itu adalah satu roh, dan satu roh itu untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Terus ada juga dari talenta tersebut menjadi pelayanan kan, yang hal kita lakukan untuk Tuhan, kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi itu semua balik lagi pelayanan kita untuk Tuhan. Ya adik-adik, hal ini atau ayat ini membicarakan tentang kita semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga menciptakan setiap orang berbeda tuh dengan orang yang lain. Nah, seperti yang Karika bilang, tiap-tiap orang tuh berbeda karena dari perbedaan tersebut kita bisa melengkapi satu sama lain. Ya adik-adik, jadi jangan kecil hati kalau misalnya, wah aku kok gak sepintar dia dalam belajar. Ada caranya, kita terus berlatih, pasti kita bisa. Sesuatu yang kita tidak bisa tapi kita terus latih,
pasti kita menjadi bisa. Oke? Dan satu lagi, jangan putus asa. Oke, terus mencoba, terus berusaha, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, kakak Rika tunggu videonya di grup Abijil Team ya. Nah adik-adik tadi sudah membuat aktivitas bersama kakak. Ingat ya, jangan lupa hasil aktivitas adik-adik ditaruh di taruh berupa foto atau video di grup Abijil Team. Talenta apapun yang adik-adik punya, jangan kecil hati, jangan merasa wah ini bukan apa-apa, tetapi semua Tuhan sudah berikan, semua Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang Tuhan berikan kita latih dengan baik, kita terus gunakan, itu juga akan menjadi berkat bagi orang lain ya. Oke adik-adik, ada beberapa hal yang perlu Kak Rika sampaikan untuk pengumuman di minggu ini. Jadi ibadah kita sekolah minggu sudah di YouTube, bisa dilihat secara online. Jadi dari jam 8 adik-adik sudah bisa mengikuti ibadah tersebut. Nah kalau adik-adik tidak bisa mengikuti yang jam 8, bisa jam 9, jam 10, dan sampai esok harinya pun masih bisa. Tetapi lebih baik adik-adik ikuti yang jam 8, karena sekolah minggu kita tahu kalau kita offline pasti kita akan mulai jam 8 ya. Jadi adik-adik ikuti, ingat sediakan Alkitab dan sudah juga berpakaian rapi ya. Oke, berikutnya Kak Rika mau sampaikan bahwa komsel kita akan mulai lagi di setiap minggu kedua di setiap bulannya. Oke, jadi dengan jadwal sama. Nah, Senin untuk kelas 1, 2, 3 di jam 7. Oke, di kelas balita dan TK akan di hari Selasa jamnya 7.30. Oke. Dan untuk kelas 4, 5, 6 diadakan di hari Kamis ya, adik-adik jam 7. Dan linknya untuk Zoom akan dibagikan di grup. Oke, ingat jangan lewatkan, cuma sekali sebulan loh. Oke. Nah, Kak Rika harap adik-adik semua bisa ikut berpartisipasi, ikut serta di komsel kita dan di ibadah online kita. Oke. Jadi sebelum Kak Rika pamit, ayo mari kita berdoa bersama-sama bersama kakak. Yuk, terlipat tangannya. Oke, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berikan talenta yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang begitu baik kepada kami. Tuhan, kami mohon supaya talenta kami bisa berguna untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. To God.